Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya sayangi kawan-kawan media. Di sini hari ini kami mengadakan konferensi pers karena ada menurut kami hak warga negara Indonesia, khususnya warga Kabupaten Kota Baru, di mana seorang ASN jadi diberhentikan dengan jelas menurut kita adanya dugaan di mana upaya merampas hak ASN tersebut. Nah, bagaimana mungkin kita bisa diam ketika ada melihat adanya prematur atau unsur kesengajaan dalam hal pemutusan pemberhentian dengan hormat terhadap ASN yang bernama Yudhistira Mahardika. Di sini Yudhistira Mahardika didampingi oleh seorang ibunya. Kenapa hari ini Yudhistira menggunakan baju dinas dari Lapas Kota Baru? Karena dia masih sangat mencintai dan menyayangi institusinya gitu. Nah, kemudian sedikit gambaran bahwa Yudhistira ini adalah petugas Lapas Kota Baru, pegawai ASN yang bekerja selama 12 tahun kerja. Kemudian ada permasalahan di tahun 2022. Sebelum permasalahan Yudhistira ini mencuat, Yudhistira ini di bulan April 2022 pernah menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu di Lapas Kabupaten Kota Baru. Nah, ini berita yang sempat beredar di online bahwa Yudhistira ini didampingi oleh Lapas ini menggagalkan narkotika jenis sabu, yaitu adanya penyelundupan melalui pisang hijau. Nah, ini beritanya nih, mungkin kawan-kawan media sudah tahu. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, pada bulan November, Yudhistira kemudian setelah bulan April, kemudian bulan Juni, 2 bulan kemudian, Yudhistira ini mendapatkan surat panggilan. Nah, ini yang anehnya nih, setelah dia mengungkap kasus narkotika, 2 bulan kemudian malah dia yang disudutkan, malah dia yang dituduh telah melakukan sebagai perantara terjadinya dugaan tindak pidana penyelundupan narkotika jenis sabu, di mana dianggap dituduh melalui adanya jam tangan yang dititipkan dari keluarga napi, kemudian Yudhistira yang membawa. Nah, pada saat Yudhistira ini mau masuk ke dalam, itu sudah dicek oleh petugas yang di dalam itu. Karena setiap napi, bahkan petugas sendiri, itu pasti dicek oleh petugas yang menjaga di saat itu. Nah, itu jam tangan dalam kondisi yang tersegel, dalam kondisi yang tidak tidak terbuka. Nah, kemudian itu sampai diantarkanlah kepada napi tersebut. Napi tersebut atas nama Fauji bin Abdul Muthalib. Nah, ini sumber masalahnya. Jadi dituduhlah bahwa Yudhistira ini telah melakukan penyelundupan sebagai pelaku yang menjadi perantara. Ketika disebut sebagai perantara, maka Yudhistira ini akan dikenakan pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Seperti itu. Nah, namun di dalam proses hukum ini yang seharusnya ketika ada memang terjadinya dugaan tindak pidana narkotika dan ditemukan narkotika jenis sabu, maka harus ditindak tegas karena narkotika ini adalah musuh negara. Extraordinary crime, sama dengan korupsi dan teroris, kan seperti itu. Nah, ketika persoalan ini semestinya ditindak tegas, tapi malah buktinya tidak ada narkotikanya kemana, kemudian jam tangannya kemana. Kalau memang pada saat itu demi tegaknya hukum, maka Yudhistira ini harus mendapatkan tindakan tegas, dia harus dikirim ke kepolisian ketika ditemukan adanya barang bukti dan pengakuan
seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan kami juga dengan Lapas Kota Baru, kenapa bisa tuduhan ini menyudutkan si Yudhistira, sementara barang bukti semestinya tidak boleh dihilangkan kalau benar-benar ada. Siapapun yang menghilangkan barang bukti juga ada pasal pidananya seperti itu. Nah, kemudian Yudhistira akibat dituduh ini juga diperiksa, dia diperiksa 2 kali diperiksa. Kemudian dalam pengakuannya Yudhistira mengakui bahwa jam tangan itu adalah titipan dan tersegel seperti itu. Nah, di dalam hukum ternyata Yudhistira ini langsung diberhentikan oleh keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor MHH 115 KP 0703 tahun 2024. Jadi Yudhistira diberhentikan pada sekitar bulan September 2024. Nah, kemudian di dalam putusan ini juga ada yang janggal waktu itu. Karena Yudhistira selain dituduh sebagai perantara narkotika, dia juga dituduh sering tidak masuk kerja berdasarkan pasal 4 huruf F PP nomor 94 tahun 2001 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Nah, kemudian dalam hal ini dapat kami patahkan di mana ternyata Yudhistira ini pegawai yang aktif. Dia selalu hadir, hanya karena mungkin cuti dan dinas luar. Itu dapat dibuktikan di sini. Dapat dibuktikan bahwa Yudhistira itu pegawai yang aktif dan disiplin seperti itu. Kemudian Yudhistira ini banding menggunakan menyanggah dengan kuasa hukum. Sebelum dibasa ada rekan kita juga. Tapi rekan kita itu bergabung juga dengan kita, Pak Bunuasa. Sudah bergabung dengan kita. Nah, jadi di dalam banding memang saat ini dari putusan BSN bahwa Yudhistira diberhentikan dalam posisi banding. Jadi untuk membantah di mana persoalan hukum Yudhistira ini kan tidak pernah diadili dia. Sementara dituduh bahwa sebagai perantara narkotika. Nah, untuk membantah itu kami sudah membuatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Baru bahwa Yudhistira ini tidak pernah dihukum pidana dan tidak pernah menjalani hukuman pidana. Seperti itu. Ini adalah suatu fakta di mana membantah daripada keterangan atau isi daripada surat yang menyatakan Yudhistira adalah sebagai seorang kurir atau perantara narkotika jenis 1. Jadi dalam hukum itu ada asas namanya the presumption of innocence. Jadi ada asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan seperti itu. Nah, kenapa ini harus Arun dan juga ada tim Basarkan, Badrul Ain Sanusi dan rekan. Salah satunya mungkin Pak Jupri nanti menyampaikan. Di sini saya mewakili Arun sebagai sekretaris DPD Kalimantan Selatan dipimpin oleh Badrul Ain Sanusi. Untuk Kota Baru dipimpin oleh Wahid Tasim dan si Muhammad Arif Safi, kawan-kawan. Nah, jadi kenapa ini harus ke Arun? Karena kebetulan Arun ini memiliki ketua umum DPP yaitu Dr. Bob Hasan, Sarjana Hukum Magister Hukum. Beliau kebetulan juga sekarang di Ketua Balik DPR RI dan di anggota Komisi 3 Hukum. Dan alhamdulillah pembina kita juga Dr. Habibur Rahman yang sekarang menjadi Ketua Komisi Hukum DPR RI. Kenapa harus ke sana? Karena persoalan ini memang harus sampai ke sana. Saya sudah koordinasi juga dengan pimpinan Pak Bob Hasan malam tadi, beliau merestui kami untuk melakukan upaya-upaya bagaimana caranya Yudhistira harus kembali. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau tidak ada viral, sebagaimana hukum yang kita tahu di Republik ini, no viral no justice. No viral no justice. Tidak viral tidak ada keadilan. Seperti itu. Nah, mungkin kenapa juga harus ke Basa? Karena mungkin ada gugatan petun. Karena Yudhistira ini udah setelah putusan ini dia hanya ada waktu ini 21 Desember 2024 Nah, jadi untuk melakukan upaya gugatan itu ada satu langkah lagi, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Mana seorang pejabat yang diberhentikan tanpa dasar maka harus melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, di situ ada formil
syarat formilnya itu harus 90 hari setelah adanya putusan. Maka Yudhistira sebelum 90 hari, karena ini di bulan Desember, Januari, Februari, Maret, mungkin Februari ini sudah melakukan upaya di Jakarta nanti, itu mohon doa-doanya juga. Nah, jadi itulah kenapa harus menggunakan bahasa dan arun, karena setiap kebijakan yang sifatnya terkait ketatanegaraan, sifatnya kepemerintahan, maka larinya ke petun. Salah satunya SK pemberhentian, maka pembatalannya harus dipetun seperti itu. Karena lokusnya pemberhentian ini melalui Kementerian BASN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Aparatur Sipil Negara, maka lokus tempat di mana SK itu ditetapkan di Jakarta, maka harus melalui Petun Jakarta seperti itu. Nah, kenapa ini memang perkara Yudis ini tidak hanya kita kawal melalui proses secara politis, juga secara hukum. Nah, kemudian bagaimana caranya ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi, no viral no justice. Seperti itu sudah fakta di mana bandingnya ditolak melalui kuasa hukum sebelumnya gitu. Itu seperti itu hukum yang kita ketahui. Jadi kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Makanya kenapa Arun ini mengawal, maka perkara ini memang harus kita, bagaimana caranya kita harus nanti hearingkan di DPR, di Komisi Hukum. Mungkin hari Senin kami berangkat ke Jakarta. Sekalian membawa surat, mungkin beliau nanti setelah kami udah di Jakarta, mungkin beliau baru berangkat. Kami upayakan lah gugatan itu masuk. Kami upayakan nanti ke konsepnya di Jakarta ya. Mungkin tambahan lagi nih, si Yudhistira Mahardika ini, setelah kejadian ini bapaknya tuh sakit-sakitan, lebih bertambah sakit gitu. Kemudian penghasilan juga namanya ASN, kerjaannya yang namanya ASN ini kadang kan kita tahu sendiri. Ketika lulus pegawai sudah 99% tuh SK tuh melayang di kantor di bank, kan seperti itu. Nah jadi karena ini memang sifatnya sosial, kami juga akan meminta kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru untuk siapapun yang bisa membantu untuk donasi untuk pergerakan ini, mudah-mudahan nantinya ada beberapa pengusaha yang membantu kita untuk perjuangan ini ya, seperti itu. Sampai saat ini saya masih berharap untuk keadilan. Saya tidak pernah dilakukan hukuman disiplin maupun berat, ringan, dan sedang selama saya melaksanakan tugas kurang lebihnya 13 tahun. Tidak pernah dapat hukuman disiplin, tapi kalau saya diberhentikan secara hormat dengan tidak ada bukti-bukti yang dituduhkan. Dipaksa dong untuk mengakui. 2 kali pemeriksaan di lapas sendiri diperiksa saya. Habis itu di Banjarmasin pun diperiksa oleh bagian Direktur Jenderal. Dan kan kita ini Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia. Segitunya kah saya diperlakukan seperti ini kah saya diperlakukan? Tidak ada keadilan sama saya sama sekali. Saat ini yang membantu saya adalah rekan-rekan Arun dan Basa. Untuk saat ini rekan-rekan kantor ada yang mengunjungi, selain ada beberapa rekan yang mengunjungi ke rumah saya. Apakah itu saudara satu sejawat? Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan hak dan keadilan saya.